Yang Kristen dibikin marah, yang Syiah dibikin marah, gitu ya. yang Sufi dibikin marah, yang Salafi juga dibikin marah. Karena Kristen itu pasti juga nyerang Kristen sesama yang beda. Kristen yang beda. Iya, pasti gitu. Oh, ini nggak masuk akal nih kelompok yang ini, masa berpikir Yesus nih keilahiannya begini gitu. Jangan terbang terlalu tinggi gitu ya. Orang Amerika nggak suka Muslim yang terbang tinggi-tinggi gitu ya. Maksudnya itu kan 9/11 gitu. 9/11. Jadi apakah spiritualitas itu sesuatu yang hanya eksklusif belaka gitu, kita hanya bisa belajar dari orang yang seagama, atau sebetulnya yang namanya sainthood itu ternyata universal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa dari negeri yang jauh di sana, dari Amerika, dengan Hans Harmakaputra ya. Betul. Nah, oke. Ini teman lama. Kita pernah ketemu di Amerika gitu ya, di sebuah event yang diselenggarakan oleh Triple IT, dan kemudian dari situ kita jadi saling belajar, paling nggak lah. Saya juga banyak belajar tentang proses menulis dan segala macamnya dari Hans. Gini Hans, kita cerita saja ya. Cerita perjalanan Hans dari Indonesia untuk belajar. Kan Hans ini lulusan dari sekolah teologi di Jakarta ya. Betul. Di Jakarta. Terus kemudian ke Amerika untuk studi master di Harvard seminari waktu itu. Nah, itu kenapa pilihannya Harvard, dan kemudian apa tadi itu? Salah satu topiknya itu keislaman gitu studinya. Ya. Jadi waktu itu sebetulnya saya tidak spesifik mau belajar studi Islam di Harvard. Cuma waktu dulu kan masih mahasiswa, nggak tahu apa-apa soal Amerika gitu ya. Cuma dibilang sama dosen saya bahwa ini ada kampus di Amerika di mana orang Kristen, Muslim, Yahudi itu belajar sama-sama di satu kelas. Gitu ya. Jadi bagus nih untuk belajar interfaith. Nah waktu itu memang saya suka gitu, terlibat di kegiatan-kegiatan lintas iman gitu ya. Belajar apa terkait kebangsaan, juga relasi antar umat beragama. Jadi waktu pergi ke Harvard dapat beasiswa 1 tahun, program peace building, bukan master, itu kayak program sertifikat. Oh, awalnya sertifikat peace building. Sertifikat. Lalu udah dipesan-pesan sama dosen-dosen saya dulu, kalau pergi studi harus sampai master minimal. Gitu kan. Jadi saya begitu tahu baru nyadar, oh ini program sertifikat bukan master. Terus mikir dong, gimana nih supaya bisa dapat master. Ya, mulai lihatlah programnya di situ apa. Ternyata lihat-lihat, mereka waktu itu belum punya yang namanya Master in Interfaith Studies. Kalau sekarang sudah ada. Nah, lalu apa yang kira-kira bisa berguna gitu kan? Lalu lihat, nah petuah kedua dari dosen senior itu adalah lihat mana yang dosen-dosennya itu paling bagus dan terkenal. Nah, di Harvard waktu itu dosen-dosen yang terkenal itu dosen-dosen studi Islam. Masih ada Ingrid Mattson. Ingrid Mattson di sana. Profesor Ingrid Mattson di situ. Lalu Profesor Yahya Misho, Profesor Mahmud Ayub. Ingrid Mattson itu ketua Ormas Islam Amerika lah ya gitu juga. Kelompok organisasi Islam di Amerika. Dia presiden pertama yang perempuan. ISNA apa namanya? ISNA atau IGNA gitu. Ada dua soalnya. Nah, jadi terus ya ada juga dosen yang lebih mudanya, Timur Yuskayev gitu kan, yang sampai sekarang masih mengajar di situ. Jadi ya berarti kalau ada dosen Islamic Studies sampai 4, apalagi ada nama sekaliber Mahmud Ayub gitu kan. Ya udahlah, saya pikir ambil Islam aja. Apalagi interfaith di konteks Indonesia kan, ya mau tidak mau pasti bersentuhan dengan Muslim, masyarakat Muslim. Betul. Jadi sebetulnya awalnya seperti itu. Tapi memang waktu di Indonesia sudah sering untuk ikut-ikut diskusi sama teman-teman Muslim. Jadi ke UIN, Ciputat gitu main, lihat ceramah gitu. Jadi udah banyak belajar juga, tapi tentu dari perspektif mahasiswa S1 gitu kan, belajar. Ketika belajar Islam di lingkungan di Harvard ya, di Connecticut itu, ada semacam, let's say gini, sudah bisa membedakan ini model studi yang sifatnya akademik, ini ada yang polemisis, ini yang apologetik, ini yang revisionis atau apa gitu?
Atau belum? Ya pas masuk ke studi di Harvard ya mulai belajar yang seperti belajar itu. Ya. Dan memang di Harvard kan studinya academic studies. Dan walaupun Profesor Yahya Misyo itu kan terkenal karena studi Ibnu Taimiyahnya kan. Betul. Jadi mahasiswa itu kayaknya banyak yang nggak paham masuk kelas dia itu banyak yang menurut saya sih Salafi lining gitu. Oke. Karena taunya oh ini profesor convert dari Katolik berjanggut ya, terus kajiannya Ibnu Taimiyah gitu. Tapi ternyata di kelas dia seperti Ibnu Taimiyah. Jadi semua dibuat marah sama dia. Yang Kristen dibikin marah, yang Syiah dibikin marah, gitu ya? Yang Sufi dibikin marah, yang Salafi juga dibikin marah. Karena buat dia Ibnu Taimiyah ini tokoh yang sebetulnya berbeda dari apa yang dipandang sama ya ibaratnya dia bukan Salafi itu bisa dibilang nggak hanya dari Ibnu Taimiyah, bahkan bisa dibilang tafsirannya lebih banyak dari Ibnu Qayyim Jauziyah misalnya. Jadi dia membedakan tuh. Jadi untuk hal tertentu Ibnu Taimiyah bilang A, nah yang diikutin tuh B. Nah B ini sebenarnya lebih kepada Imam Jauziyah sebenarnya. Jadi bisa dibilang pendekatannya ke Ibnu Taimiyah sangat akademis gitu ya. Dia baca teks-teksnya gitu kan. Jadi dia tidak mau subscribe ke pandangan umum bahwa Ibnu Taimiyah ini bapaknya Islam yang garis keras, Salafi gitu ya. Gitu. Ya tentu itu sangat membantu. Lalu dengan Profesor Mahmud Ayub, saya justru ngambilnya Introduction to Shi'i. Atau Syiah malah. Syiah gitu kan. Jadi belajar sumber-sumbernya, apa yang dari sejarah Islamnya kenapa beda. Oh ini tradisi apa istilahnya mazhabnya Syiah ada beberapa gitu kan, yang Ismaili, yang Isna Asy'ari. Terus hadisnya beda kan. Baca hadis Al-Kafi gitu. Jadi apa namanya? Dari awal sudah diekspos bahwa Muslim itu tidak monolitik. Tidak monolitik. Ya. Itu Hans nggak shock culture itu melihat apa itu namanya yang lihat begitu macam-macamnya ternyata khazanah keislaman itu dari sisi mazhab dan macam-macamnya itu nggak terlalu karena terlalu, ya? Waktu di Sekolah Tinggi Teologi dosen saya Nofrianto Nikahar. Oh, jadi sebetulnya sudah tahu okay. bahwa ya sudah tahu NU bedanya dengan Muhammadiyah apa gitu ya. Yang satu kan lebih modernis, yang satu tradisional, hermeneutiknya bagaimana. Dulu udah pernah bisa bayar, oh ini seperti Protestan dan Katolik juga somehow gitu. Jadi sudah bisa melihat gitu bahwa yang namanya agama itu ditafsirkan berbeda-beda, menciptakan berbagai kelompok. Gitu. Cuma memang lebih dalam karena belajarnya kalau dulu cuma tahu Sahih itu Sahih Muslim sama Bukhari, nah ternyata ada lagi sampai 6 itu terus baca benar-benar studi dalamin isinya. Belajar bahasa Arab juga dong di sana? Belajar bahasa Arab juga. Oh iya. Ya, cuma udah inilah rusty lah. Ya kan salah satu paling nggak kan studi Islam mesti ada penguasaan basic bahasa Arab. Jadi belajar 1 semester. Terus waktu itu nggak punya uang karena tahun kedua kan udah nggak ada beasiswanya. Jadi sambil kerja tuh kuliah. Tapi nggak punya uang untuk bayar yang apa semester 2. Jadi yang semester pertama tuh baru pengenalan huruf gitu kan, yang simple apa grammar. Nah, terus kebetulan datang teman Muslim dari Indonesia 3 kan dikirim oleh Nahdlatul Ulama. Itu generasinya Lutfi, Lin sama Gugun. Jadi akhirnya saya belajarnya sama Lutfi. Gitu jadi ya. Belajar Nahwu Soroh. Lutfi ini sekarang dosen di UIN Wali Songo kalau nggak salah ya. Tuh, jadi belajar apa bahasa Arabnya lanjutin sama Lutfi gitu kan. Ya, jadi tapi masih sangat basic gitu belajar bahasa Arabnya. Tapi akhirnya selesailah S2 di situ. Selesai. Nulis tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ya. Jadi membahas bukunya yang Al-Jawab As-Shahih. Al-Jawab As-Shahih. Jadi saya pakai komparatif teologi untuk menunjukkan bahwa bahkan polemical text dari Kristen dan Islam itu tetap bisa jadi pelajaran lah buat kita gitu. Tidak harus dipandang negatif atau tidak harus outputnya selalu negatif. Langsung jadi, negatif langsung ditolak langsung dengan prejudis tertentu gitu ya. Ya, jadi itu sesuatu apa ya hasanah yang tetap kita bisa pelajari gitu. Karena misalnya Ibnu Taimiyah menulis Al-Jawab As-Shahih bukan sebagai polemical text sebenarnya, tapi lebih sebagai apologetik.
Nah itu saya bedakan. Untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Jadi dia nulis itu sendiri. tidak untuk melawan yang Kristen, tapi untuk menguatkan yang Muslim. Reaffirming ini faith Muslim gitu. Nah, sedangkan yang tokoh dari Kristennya, justru itu saya sampai lupa namanya sekarang. Tapi yang Theodor Abukora itu justru itu yang lebih polemikal sebetulnya. Berusaha menunjukkan bahwa Tritunggal itu benar gitu kan. Kalau Theodor Abukora itu di Baghdad kah? Di mana dia? Karena saya juga pernah baca. Ya, tapi sebelum Baghdad kayaknya dia. Sebelum Baghdad ya. Sebelum. Tapi setelah Timothy ya. Setelah Timothy 1. Soalnya saya kan juga nulis tentang jadal, tentang polemik gitu. Itu muncul beberapa kali nama Theodor Abukora, Timothy 1 itu. Karena memang juga lingkungan dan miliunya sangat polemikal kalau di wilayah-wilayah Irak, Syria pada saat mereka hidup gitu. Dan bahkan mereka polemikal terhadap yang Kristen yang lain. Kan Timothy 1 itu bukan Melkite. Kalau Abukora kan Melkite seperti, ya ibaratnya seperti Kristen Barat sekarang lah. Jadi Katolik, Protestan gitu. Tapi Timothy 1 itu bukan. Saya lupa dia Nestorian atau kayaknya ya. Dan itu selalu kalau kita baca naskah-naskah apologet Kristen itu pasti juga nyerang Kristen sesama Kristen yang beda. Iya, pasti gitu. Oh, ini nggak masuk akal nih kelompok yang ini masa berpikir Yesus nih keilahiannya begini gitu. Jadi nggak beda jauh sama yang kalau di teks Islam kan ya, yang Sufi begini, yang ini begini gitu. Oke, benar ya. Menarik. Bisa dibaca lagi itu nanti tesisnya Hans ini. Terus kemudian ke doktoralnya, lanjutnya ke Boston College ya. Jadi Boston College itu sebetulnya saya tahu karena Rektor Sanata Dharma sekarang, Romo Bagus Laksana, itu lulusan dari Boston College. Oh, oke. Jadi dia promotornya itu namanya James Morris. Nah itu yang saya James Morris belajar juga sama Profesor Morris ini. Dan ini malah ke sufi-sufian kalau nggak salah. Iya, jadi itu dia tuh ahli Ibnu Arabi. Ya, jadi kalau di istilahnya circle-nya Ibnu Arabi Studies itu kan selalu William Shittik, William Shittik, terus Michael Shotkevich gitu kan, dari Prancis. Nah, termasuk James Morris ini. Jadi mereka tuh kayak teman, saya lupa, tapi mereka kenal tuh, termasuk yang dosen-dosen yang di North Carolina juga. Jadi itu generasi lulusan Harvardnya, ya belajar sama Shimel dan Annemarie Shimel ya. Jadi genealogi, makanya saya bisa dibilang diterima jadi murid karena sanatnya. Jadi dia yang rekomendasi saya kan Profesor Mahmud Ayub. Nah itu sanatnya gitu, temannya dia. Terus dia bilang dulu ya kalau Islamic Studies di Amerika itu sebetulnya kita masih percaya sama silsilah katanya. Ada sanatnya itu penting ya. Rekomendasinya siapa gitu. Jadi dapat karena Pak Ayub. Plus dia tahu Yahya Misyo karena musuhan kan. Antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Arabi. Kalau waktu saya udah PhD Studies, kalau ketemu Yahya Misyo selalu dibecandain gitu. Itu kamu bilang dulu sama Profesor Morris, jangan terbang terlalu tinggi katanya. Orang Amerika nggak suka Muslim yang terbang tinggi-tinggi katanya. Maksudnya itu kan 9/11 katanya. 9/11. Jadi buat Profesor Misyo tuh ya Sufi ini terlalu ngawang-ngawang. Terlalu ngawang-ngawang ya, nggak membumi ya. Tapi tetap dari perspektifnya Pak Morris waktu itu ya dia tahu Yahya Misyo, tahu kualitas scholarship-nya. Artinya meskipun walaupun sebagai oposisi, partner musuhan, polemik tapi tetap diakui gitu. Makanya kemudian saya diterima waktu itu. Oke. Terus nulis disertasi tentang apa Hans ya di situ? Jadi menulisnya perbandingan antara konsep orang kudus dalam kekristenan dan wali dalam tradisi Islam. Tentang sainthood walaya. Tentang walaya di tradisi Kristen dan Islam. Ya, khususnya dari perspektif Ibnu Arabi lah. Oke. Ya. Kalau ini spill temuannya apa? Ada kesamaan perbedaannya gitu? Oh iya, pasti kesamaannya ada, perbedaannya juga ada. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan risetnya adalah bisakah orang Kristen itu gini, konsep persekutuan orang kudus itu apakah bisa diperluas, dibuat lebih inklusif?
ya kasar, ya gampangnya apakah kita hanya bisa belajar sama orang yang seagama gitu. Apakah spiritualitas itu sesuatu yang hanya eksklusif belaka gitu, kita hanya bisa belajar dari orang yang seagama, atau sebetulnya yang namanya sainthood itu ternyata universal gitu. Contohnya itu pakai bab terakhir, jadi kalau bab sebelumnya kan teknis gitu ya, jadi apa ya, meminjam dari beberapa sufi lain juga gitu selain Ibnu Arabi. Tapi bagian yang terakhir yang aplikatif itu cara, saya pakai contoh 2. Satu Gus Dur, satu lagi itu namanya Father Van der Lut namanya. Jadi beliau tuh mati ya bisa dibilang mati martir lah ya di Syria. Karena beliau itu Romo Jesuit yang sudah tinggal di Syria 30-40 tahun gitu, itu sudah jadi tanah airnya dia, lalu dia melayani komunitas Kristen maupun Muslim. Jadi dia bikin kegiatan-kegiatan lintas iman, anak-anak dibawa naik gunung. Jadi organik lah kegiatannya gitu ya, buka farm bareng. Tapi kemudian pecah perang di Syria itu kan, perang saudara, civil war. Beliau di kota, saya lupa, Home, kalau salah namanya ya. Itu yang kepecah dan sudah hampir semua Kristennya keluar, cuma tinggal tersisa sedikit. Nah dia tidak mau keluar, dia mau melayani komunitas Kristen di situ. Sampai pada satu waktu dia ditembak, dari 2 kubu nggak ada yang bersedia bertanggung jawab, baik pro pemerintah maupun yang kontra, karena beliau kan kayak tokoh masyarakat gitu. Nah menariknya setelah beliau tiada, itu wafat, itu yang Muslim juga masih mengunjungi ya, nggak tahu mau dibilang ziarah atau itu kita bisa perdebatkan gitu. Tapi bahkan setelah meninggal pun umat Muslim masih sangat menghormati beliau. Ada yang bikin teater gitu ya, ritual, ibaratnya itu kan kalau ritual dalam bentuk yang lebih luas, teater dengan tujuan perdamaian, terus ada Romeo Juliet gitu ya, tapi ada tokoh Van der Lut-nya gitu, bukan Romo, bukan pastor yang dikisah harusnya. Jadi tetap dikenang dengan cara-cara yang kreatif, kira-kira gitu. Penghargaannya terhadap diekspresikan dengan betul-betul yang seperti itu untuk menjalin perdamaian. Lalu kalau untuk Gus Dur, ya tentu setiap kali haul Gus Dur itu kan selalu lintas iman ikutan. Semuanya ke sana. Semua ke sana. Bahkan pernah diadakan di gereja juga. Gereja-gereja itu turut serta bahkan menjadi tuan rumah. Atau kalaupun diadakan di misalnya di pesantren yang Kristen tetap sumbang lagu atau apa. Bahkan kalau di gereja-gereja itu dulu masih ada yang sampai mendoakan, mengingat lah, karena orang Kristen Protestan kan tidak boleh mendoakan yang sudah meninggal. Jadi bahasanya itu mengingat, diubah ya, terima kasih kepada Tuhan untuk pemberian dalam bentuk seorang Abdurrahman Wahid bagi bangsa ini gitu. Jadi beda lah bahasanya, tidak berdoa kepada gitu, tapi untuk gitu. Untuk gitu ya. Oke. Jadi tetap dikenang. Jadi sainthood itu sesuatu yang universal, masyarakat lintas iman bisa mengingat dengan cara yang kreatif gitu. Menarik Mas Hans. Ini sudah dipublikasi di Brill ya, dengan judul apa? The Community of God's Friends. The Community of God's Friends, gitu ya. A Christian Muslim Comparative Theology of Saints. Christian Muslim Comparative Theology of Saints, gitu ya. Nanti bisa dilihat dan dicari tuh kalau di perpustakaan nggak ada di kampusnya, ya bisa cari pembinaan ke perpustakaan yang lebih besar gitu. Gitu ya. Terus selesai di Boston College itu tahun 2020. Pas COVID. Terus kemudian kok akhirnya memilih nggak langsung pulang ke Indonesia di sana itu? Ya. Apa itu? Challenge atau? Ya, karena ini kan apply untuk postdoc. Untuk postdoc dulu. Postdoc dapat di Harvard. Balik lagi ke Harvard ya. 2 tahun. Terus sempat jadi dosen di sana 2 tahun. Lalu mendapat tawaran pekerjaan setelah apply gitu ya di Augustana University. Jadi Augustana University di Sioux Falls, South Dakota. Sioux Falls di South Dakota ya. Oke. Dan ini ke Indonesia dalam rangka apa nih? Penelitian ya. Sama kumpul keluarga apa? Sama keluarga, sambung lagi sama teman-teman lama gitu ya. Makasih sudah kontak dan kita udah ketemu lagi di sini. Ini sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi karena ini akan ada konferensi
ATI ya, Asosiasi Teolog Indonesia yang akan diselenggarakan di LPP S. Namanya LPP Sinode. LPP Sinode di sini di Yogyakarta sini ya. Oke. Jadi kita mesti ke sana habis ini. Kapan-kapan disambung lagi. Kalau nggak bisa offline seperti ini ya nanti online lah, kita bisa bincang-bincang lah gitu. Gitu, makasih banyak Hans ya. Terima kasih sudah terang ini. Untuk waktunya Mas Siva ini orang sibuk soalnya. Enggak. Dibanding yang dari Amerika ke sini gitu kan. Sibukan yang di Indonesia. Sibukan di Indonesia, betul itu. Administrasinya macam-macam. Iya. Oke deh, saya ketemu lagi di lain waktu secara lagi. online. Insyaallah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.